Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Aryana. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik guru abad 21. Pembelajaran abad 21 memiliki tujuan utama yakni membangun kemampuan peserta didik dan mendukung perkembangan mereka agar menjadi pembelajar sepanjang hayat, aktif dan mandiri. Perubahan paradigma pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran seorang guru, karena berbagai informasi terkini yang mengalir kepada peserta didik merupakan kerja keras dari seorang guru. Pembelajaran abad 21 menuntut banyak hal dari seorang guru, khususnya terkait kemampuan dan keterampilan. Seorang guru perlu menguasai berbagai bidang seperti mahir dalam hal pedagogi, memahami psikologi pembelajaran, memiliki keterampilan konseling, mampu memanfaatkan media dan teknologi baru dalam pembelajaran, dan juga tetap menerapkan nilai-nilai untuk pembentukan kepribadian dan akhlak yang baik. Baik, saya Nurul Musdalipa akan menyambung materi dari teman saya, Lisna. Jadi, guru di abad 21 ini memiliki karakteristik yang spesifik dibanding dengan guru pada abad-abad sebelumnya. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut. Itu yang pertama memiliki semangat juang, yang kedua mampu memanfaatkan iptek, yang ketiga berperilaku profesional, dan yang keempat memiliki wawasan kedepannya, yang kelima memiliki keteladanan moral, yang keenam mengembangkan prinsip-prinsip kerja, yang ketujuh guru harus kreatif dan inovatif. Tuntutan pembelajaran pada abad 21 ini mengharuskan guru harus bersifat kreatif dan inovatif, mempraktikkan model-model pembelajaran yang dapat mengkonstruksi pengetahuan siswanya. Jadi untuk mendapatkan perilaku profesional dalam pengembangan tugas dan menjalankan profesi, maka terdapat 5 faktor yang senantiasa diperhatikan, yaitu yang pertama ada sikap keinginan untuk mewujudkan kinerja ideal, yang kedua sikap memelihara citra profesi, dan yang ketiga sikap selalu ada kegiatan untuk mengajar kesempatan profesionalisme, dan yang keempat sikap mental selalu ingin mengajar kualitas cita-cita profesi, dan yang kelima sikap mental yang mempunyai kebanggaan profesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari kelas 4A, nomor absen 15. Di sini saya ingin menjelaskan tentang B, tuntutan revolusi 4.0. 1. Tantangan revolusi 4.0. Revolusi industri atau 4.0 atau bisa disebut sebagai era disrupsi yang terjadi saat ini tidak akan lepas dari adanya produk inovasi. Menurut Sasongko dan Setiono 2016, inovasi didefinisikan sebagai suatu aktivitas kreatif yang dapat menghasilkan ide, gagasan, kegiatan, objek, atau benda yang baru sehingga bermanfaat bagi manusia. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah usaha positif, kreatif untuk menghasilkan hal yang baru dan berguna bagi kehidupan. Adapun ciri-ciri di era revolusi industri 4.0 adalah pertama, adanya robot automation, yaitu proses produksi tidak lagi mengandalkan massa atau jumlah manusia, namun digantikan dengan sistem robot karena robot dianggap lebih efektif dan efisien. Kedua, adanya printer 3D printer. Printer pada umumnya menghasilkan 2D, namun di saat ini lebih menghasilkan kepada 3D yang mana hasilnya lebih menarik dan lebih bagus. Adapun ciri ketiga adalah adanya Internet of Things, yaitu kecepatan yang dikendalikan oleh internet. Dan yang terakhir adalah mengkoleksi informasi data, yang mana sebuah data yang mengkoleksi informasi kita adalah industri 4.0 yang terjadi saat ini dapat kita lihat dan kita rasakan pemasaran produk, meliputi barang yang langsung dijual oleh secara elektronik. Nah, dalam bidang pendidikan, kita sendiri sudah banyak melihat di mana sumber belajar atau konten belajar bidang apapun sudah dapat dengan mudah kita akses secara gratis melalui internet yang dapat kita akses di mana saja dan kapan saja. Dari data tersebut menunjukkan bahwa saat ini peralatan yang kita gunakan adalah hampir 30% dikendalikan oleh teknologi. Jadi,
Di sini kita bisa melihat adanya hal baru atau pembaruan pembelajaran yang diinginkan pengguna atau siswa. Di sini berarti tantangan bagi para pengajar di era revolusi industri 4.0 untuk dapat mengubah strategi dan mode pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan teknologi. Perubahan ini mengakibatkan banyak perubahan dan pergeseran peran termasuk dalam dunia pendidikan, termasuk guru, yang mana guru hanya berperan sebagai dalam transfer ilmu, maka peran guru akan digantikan oleh teknologi. Tetapi jika guru berperan dalam memberikan pendidikan karakter moral dan keteladanan bagi siswa, maka guru tidak dapat digantikan oleh alat dan teknologi secanggih apapun. Demikian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kabila Rahma. Di sini saya akan membacakan bagian B, yaitu tuntutan revolusi industri 4 atau 5.0 pada poin 2, yaitu pendidikan di era revolusi industri 4.0. Sistem pendidikan membutuhkan gerakan baru untuk merespon era industri 4.0. Salah satu gerakan yang dirancangkan oleh pemerintah adalah gerakan literasi baru, sebagai penguat bahkan menggeser gerakan literasi lama. Literasi lama yang ada saat ini digunakan sebagai modal untuk berkuprah di kehidupan masyarakat. Literasi lama mencakup kompetensi calistung, sedangkan literasi baru mencakup literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Tiga keterampilan ini diprediksi menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa depan atau era industri 4.0. Literasi digital diarahkan pada tujuan peningkatan kemampuan membaca, menganalisis, dan membuat konklusi berpikir berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh. Literasi teknologi bertujuan untuk memberikan pemahaman pada cara kerja mesin dan aplikasi teknologi. Dan literasi manusia diarahkan pada peningkatan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan ilmu desain. Literasi baru yang diberikan diharapkan menciptakan lulusan yang kompetitif dengan menyempurnakan gerakan literasi lama yang hanya fokus pada peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan matematika. Adaptasi ini, gerakan literasi baru dapat diintegrasikan dengan melakukan penyesuaian kurikulum dan sistem pembelajaran sebagai respon terhadap era industri 4.0. Merubah sistem pendidikan Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah. Sistem pendidikan Indonesia merupakan salah satu sistem pendidikan terbesar di dunia yang meliputi sekitar 30 juta peserta didik, 200.000 lembaga pendidikan, dan 4 juta tenaga pendidik tersebar dalam area yang hampir seluas benua Eropa. Namun, perubahan ini merupakan sebuah keharusan jika kita tidak ingin terlindas oleh perubahan zaman global. Untuk mencapai keterampilan abad 21 ini, tren pembelajaran dan best practice juga harus disesuaikan. Salah satunya adalah melalui pembelajaran terpadu atau secara blended learning. Blended learning adalah cara mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang memungkinkan pembelajaran yang sesuai bagi masing-masing siswa dalam kelas, yang mana blended learning ini akan memungkinkan terjadinya refleksi terhadap pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Maria Ulfa, kelas 4A PG PAUD, nomor absen 20. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan PAUD di era revolusi industri 4.0. Nah, satuan pendidikan anak usia dini merupakan satuan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya sikap, dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan. PAUD juga merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada pelaksanaan dasar ke arah pertumbuhan, perkembangan fisik, nilai moral dan agama, kognitif, sosial, emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Memasuki era revolusi industri 4.0 sebagai garda terdepan dalam dunia memasuki era revolusi industri pendidikan, guru harus mengupgrade kompetensi dalam menghadapi era pendidikan 4.0. Ada 3 ciri
yang perlu dimiliki guru dalam memasuki era revolusi 4.0. Pertama, guru harus memiliki kompetensi dan keahlian inti sebagai pendidik yang tak berhenti belajar dan mengembangkan diri. Karena berkembangnya teknologi membuat guru harus menyiapkan peserta didik agar memiliki sikap kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif. Guru harus membangun kesejawatan bersama guru-guru lain dalam rangka mengembangkan diri. Jiwa korsa harus dipupuk oleh guru agar saling mendukung dan mengontrol dalam menghadapi perkembangan zaman di dunia pendidikan. Ketiga, guru harus menjaga kehidupan sosial karena guru menjalankan tugas, profesi, dan tanggung jawabnya sebagai panggilan jiwa serta garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Hadianto 2004, guru merupakan manusia terhormat dalam segala aspek yang harus menjadi suri tauladan di kelas maupun di luar kelas, baik bagi peserta didik maupun masyarakat, baik dari kemampuan berpikir, sikap tutur kata, dan tingkah lakunya. Nur Hafizah 2011, mendidik sesungguhnya adalah menjadi modeling bagi anak-anak. Mendidik tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai dan sikap. Pendidik yang atraktif adalah pendidik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap profesional dalam mengusahakan proses pembelajaran yang menarik dan mengagumkan, yang dimulai dari diciptakan profil diri yang menarik dan berpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumina dari kelas 4A PG PAUD dengan nomor absen 06. Nah, di sini saya ingin menjelaskan upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan profesional guru di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, guru harus mampu melakukan penilaian secara komprehensif. Artinya, penilaian tidak hanya bertumpu pada aspek kognitif atau pengetahuan saja. Namun, penilaian yang dilakukan oleh guru di era sekarang itu harus mampu mengakomodasikan keunikan dan keunggulan peserta didik, sehingga para peserta didik sudah mengetahui segala potensi yang ada pada dirinya di bangku sekolah. Dan yang kedua itu, guru harus memiliki kompetensi abad 21. Untuk mewujudkan siswa yang memiliki keterampilan abad 21, maka gurunya pun harus memahami dan memiliki kompetensi tersebut. Nah, di sini ada 3 aspek terpenting dalam kompetensi abad 21, yaitu karakter. Nah, karakter yang dimaksud itu adalah karakter yang bersifat akhlak seperti jujur, amanah, sopan, santun, dan lain-lain. Dan karakter kinerja, yaitu kerja keras, tanggung jawab, disiplin, gigih, dan lain-lain. Dan yang ketiga, itu guru harus mengembangkan profesi secara berkelanjutan. Nah, di dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan pengembangan keprofesional berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bertahap berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisnya. Nah, guru itu hendaknya mengembangkan profesi secara terus-menerus. Pengembangan keprofesian secara berkelanjutan dapat dilakukan guru melalui 3 bentuk, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manalisa. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rumina tentang upaya yang dapat dilakukan meningkatkan profesional guru di era revolusi industri 4.0.
Yang keempat, guru harus memiliki 4 kompetensi dasar. Adapun kompetensi tersebut diantaranya, yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik meliputi subkompetensi. Pertama, memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. Kedua, memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan budaya. Ketiga, memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik. Keempat, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Kelima, menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. Keenam, mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Ketujuh, merancang pembelajaran yang mendidik. Dan kedelapan, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian meliputi subkompetensi. Yang pertama, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, evaluasi kinerja sendiri. Keempat, mengembangkan diri berkelanjutan. Ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali peserta didik, dan masyarakat. Adapun kompetensi sosial meliputi subkompetensi. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan empatik kepada peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Kedua, berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. Ketiga, berdistribusi terhadap perkembangan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Keempat, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Adapun kompetensi yang keempat adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional meliputi subkompetensi. Yang pertama, menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya. Dua, menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. Ketiga, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Keempat, mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. Dan yang kelima adalah meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Iwana, nomor induk mahasiswa 191012620047. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. C. Penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu suatu bentuk peralatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam menyalurkan pesan, membantu mempertegas bahan pelajaran, sehingga dapat membangkitkan minat dan motivasi guru atau anak didik dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran mempunyai peranan penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya media, proses kegiatan belajar mengajar akan semakin dirasakan manfaatnya. Penggunaan media diharapkan akan menumbuhkan dampak positif seperti munculnya proses pembelajaran yang lebih kondusif, terjadi umpan balik dalam proses belajar mengajar dan mencapai hasil yang optimal. Media selain dapat digunakan untuk mengantarkan pembelajaran secara utuh juga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan bagian tertentu dari kegiatan pembelajaran, memberikan penguatan maupun motivasi. Kembali kepada arti penting media dalam proses belajar mengajar yang dapat mengantarkan kepada tujuan pendidikan, maka berikut ini akan diuraikan berbagai peranan media dalam proses belajar mengajar menurut Hamalik dalam Sadiman tahun 2003. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan dan mengurangi verbalitas.
verbalitas. Yang kedua, memperdalam pemahaman anak didik terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, memperagakan pengertian yang abstrak kepada pengertian yang konkret dan jelas. Yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera manusia. Yang kelima, penggunaan media pembelajaran yang tepat akan dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Yang keenam, mengatasi sikap unik pada setiap anak didik yang diakibatkan oleh lingkungan yang berbeda. Yang ketujuh, media mampu memberikan variasi dalam proses belajar mengajar. Yang kedelapan, memberikan kesempatan pada anak didik untuk mereview pelajaran yang diberikan. Dan yang terakhir, memperlancar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan mempermudah tugas para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Anida. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya, yaitu Sofiatun Ihwana. Menurut Lepis dan Lenz, Basuki Wibawa 1993 mengemukakan fungsi media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian murid pada isi pembelajaran dibantu dengan media gambar, sehingga memiliki kemungkinan mengingat isi pelajaran lebih besar. Yang kedua, fungsi afektif, yaitu muncul ketika belajar dengan teks yang bergambar, sehingga dapat mengunggah emosi dan sikap murid. Yang ketiga, fungsi kognitif, yaitu mengungkapkan gambar, memperlancar pencapaian tujuan, memahami dan mengingat informasi yang terkandung. Yang keempat, fungsi kompensatoris, yaitu berfungsi mengakomodasikan murid yang lemah dan lambat, menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks. Seperti yang kita tahu bahwa cara berpikir anak usia dini sangat berbeda dengan cara berpikir dewasa. Cara berpikir anak usia dini kadangkala tidak masuk akal dan membingungkan bagi orang dewasa. Anak dapat berpikir secara bersamaan, walaupun yang dipikirannya itu tidak berhubungan. Adapun media pembelajaran yang dapat digunakan dalam belajar bermacam-macam, di antaranya yaitu berupa gambar, media berupa gerak, media berupa tulisan, dan media berupa suara. Media yang banyak dikenal orang adalah media audio, visual, dan audio-visual. Karena itu, tugas guru adalah memilih media yang tepat untuk anak didiknya, yang harus sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Menentukan dan memilih media yang terbaik dalam proses belajar dan mengajar merupakan sesuatu yang penting. Menurut Mr. M. Chonel Indriani 2011 mengatakan dengan tegas agar menggunakan media yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan belajar. Dengan demikian, secara sederhana, media apapun dapat digunakan dalam aktivitas belajar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Farida. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Raihan Anida, yaitu menurut Sucana 2016 mengemukakan beberapa kriteria dalam memilih media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Adanya media pembelajaran akan lebih dipahami murid. Yang ketiga, media yang digunakan mudah diperoleh, murah, sederhana, dan praktis penggunaannya. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakan media dalam proses pembelajaran. Yang kelima, bermanfaat bagi murid selama pembelajaran berlangsung. Yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir murid. Berpijak pada kriteria media yang dikemukakan oleh Sucana ini, tentu seorang guru PAUD dituntut untuk menentukan dan memilih media
yang sesuai untuk pembelajaran anak usia dini. Karena ketepatan pemilihan media akan dapat mempengaruhi minat anak untuk belajar. Menurut Zaman dan kawan-kawan 2005, bahwa perencanaan dan pemilihan media pembelajaran merupakan bagian integral dari penggunaan media pembelajaran di TK. Untuk itu, dalam memilih dan merencanakan penggunaan media pembelajaran perlu dipertimbangkan, yaitu karakteristik dari media, kehandalannya, cara pembuatannya, dan cara penggunaannya. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Devi Kristiani dari kelas 4 BPG PAUD, NIM 19101263 215. Saya akan menjelaskan penjaminan mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah nilai manfaat kesesuaian dengan suatu spesifikasi tertentu atas input, proses, dan output pendidikan yang dirasakan oleh konsumen pemakai jasa pendidikan. Jadi, dalam definisi mutu pendidikan ini tercakup di dalamnya adalah mutu input pendidikan, proses pendidikan maupun output pendidikan, mutu input terkait dengan kualitas masukan pendidikan seperti animo masyarakat untuk mendaftar sebagai calon siswa baru dan tingkat kemampuan siswa baru yang diterima oleh lembaga pendidikan tersebut. Selain itu juga instrumental input seperti kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta sumber dana yang dimiliki oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Mutu proses terkait dengan kualitas kegiatan belajar mengajar, baik pada transfer of knowledge maupun transfer of value. Di lembaga pendidikan itu, mulai dari perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajarannya, sampai pada evaluasi hasil pembelajaran yang dilakukan. Mutu proses pendidikan memegang peranan penting karena dengan proses yang bermutu akan melahirkan output yang bermutu juga. Mutu output terkait dengan kompetisi yang dimiliki oleh lulusan suatu lembaga pendidikan. Mutu lulusan bisa dilihat dari prestasi belajar, diterimanya studi lanjut di jenjang atasnya, maupun prestasi kerja setelah mereka memasuki dunia kerja. Saya, Uswatun Rahimah, akan melanjutkan penjelasan dari Devi Kristiani, yaitu untuk mencapai mutu lembaga PAUD yang terstandarisasi, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, yaitu 1. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak atau STPPA sebagai Standar Kompetensi Lulusan atau SKL dari lembaga PAUD. 2. Standarisasi standar tersebut merupakan kriteria minimal, merupakan standar pengembangan dalam bentuk tema dan subtema. 3. Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan. 4. Standar penilaian merupakan proses dan hasil dari pembelajaran dalam STPPA. 5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan berhubungan dengan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran. 6. Standar sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan pengelolaan pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan. 7. Standar pengelolaan sebagai pelaksanaan dari standarisasi, proses pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan pembiayaan. 8. Standar pembiayaan meliputi komponen
pembiayaan pendidikan yang terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya personal anak. Kepala PAUD dan pendidik menjadi elemen yang sangat penting karena mereka berperan sebagai ujung tombak, sementara orang tua dan siswa juga tidak dapat diabaikan karena mereka adalah pengguna jasa layanan PAUD. Jadi, keduanya, baik kepala sekolah dan pendidik, membutuhkan orang tua dan siswa, demikian juga sebaliknya. Prinsip saling membutuhkan inilah yang akan melandasi dalam menetapkan tujuan bersama dan melakukan kerjasama melalui wadah lembaga PAUD.